Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo insan muda dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan hari ini saya Fajri Boim dapat hadir lagi di hadapan Anda semuanya dalam program Bertamasya, bercerita program pemberdayaan masyarakat Dompet Duafa. Dan kali ini saya sudah berada di Institut Kemandirian Karawaci, Banten. Tepatnya untuk program vokasi dari Dompet Duafa. Dan sekarang saya sudah ditemani oleh Bapak Abdurrahman Usman selaku Direktur Institut Kemandirian Dompet Duafa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Harus sehat. Selalu. Harus sehat, benar dong. Atau yang biasa kita sapa dengan sebutan Mas Usman. Ya. Halo Mas Usman. Halo. Terima kasih nih tim podcast Bertamasya sudah diundang di Institut Kemandirian Dompet Duafa. Mungkin boleh kita ngulik-ngulik ya sedikit terkait dengan Institut Kemandirian nih. Silakan Kang Usman untuk bercerita kepada insan muda. Siap. Mungkin bertanya-tanya ingin lebih detail gitu ya. Yes. Apa itu Institut Kemandirian? Benar. Tentu ya. Jadi mungkin saya flashback langsung ke belakang. Jadi 2005. Nah, itu tahun berdirinya Institut Kemandirian Dompet Duafa. Jadi di tahun tersebut, mungkin sebelum-sebelumnya juga ya, karena memang konsentrasi Dompet Duafa itu selalu mengintervensi isu-isu yang berkaitan dengan kemiskinan tentu ya. Yes, benar. Dengan berbagai programnya. Nah, menitik sejarah, jadi pada saat itu tuh ada isu ya, kemiskinan sudah pasti, tetapi ada satu intervensi khususnya penerima manfaat yang mungkin pada saat itu belum tersentuh ya. Nah, isu yang keduanya itu adalah pengangguran. Oh ya. Gitu. Jadi kenapa miskin dan nganggur itu dua isu yang memang selalu ada gitu di dalam pembahasan-pembahasan baik pemerintah di nasional ataupun di lembaga-lembaga kemanusiaan atau zakat khususnya seperti Dompet Duafa ini gitu ya. Seperti kalau di nasional selalu ada pembahasan di dalam RPJM baik itu nasional ataupun daerah ya. Dua isu ini yang akhirnya Dompet Duafa melahirkan program yang disebut dengan Institut Kemandirian. Apa itu gitu ya. Jadi satu program ya yang kita dedikasikan bagi mereka yang masih muda gitu ya. Masih bisa berpikir, masih punya tenaga gitu. Kalau tidak diberikan kesempatan ya, diberikan akses ya untuk bisa berkembang ya, untuk bisa mendapatkan sesuatu yang positif. Nah, ini juga khawatir. Makanya Dompet Duafa akhirnya masuk dan bikinlah program Institut Kemandirian. Dua isu utamanya adalah miskin dan pengangguran. Oke. Mas Usman, saya mau nanya nih, tadi Mas Usman menyampaikan terkait dengan yang muda nih. Ada nggak sih batasan dari umur berapa sampai umur berapa untuk mendapatkan program dari IKA itu sendiri? Siap. Baik, sebetulnya gini, berbicara tentang usia muda ya. Jadi disebut dengan pemuda itu literasi atau standarisasinya macam-macam ya. BPS punya standarisasi sendiri ya. Bahkan PBB juga punya standarisasi sendiri ya. Kalau bahkan di PBB itu pemuda itu 60 tahun aja masih masuk pemuda. Kategorinya pemuda ya. Oke. Nah, tapi kan gini, kalau di kita tentu ya akhirnya kita mengambil jalan tengah. Kita ngambil ya situasional yang memang masyarakat Indonesia khususnya yang hari ini kira-kira yang disebut dengan muda itu seperti apa. Karena kita mengambil jalan tengah ya, jadi mereka di range usia 17 sampai dengan maksimal 40 tahun itu boleh mengikuti program di IKA sendiri. Di IKA dengan berbagai macam jurusannya. Seperti itu. Tadi kita sudah membahas terkait dengan usia nih. Di dalam Institut Kemandirian sendiri ada program-program apa nih, Pak Usman? Oh iya, kalau secara program, secara histori kalau dari 2005 itu dari catatan kami itu kita sudah mengimplementasikan sekitar lebih dari 20-an jurusan
pelatihan. Wah, ada 20 jurusan. Dari sejak 2000 lebih dari 20 Oke, gitu. oke, Jadi oke. memang kita setiap tahun itu menggulirkan program-program pelatihan itu gitu ya, vokasional gitu. Bagi mereka yang membutuhkan itu jurusan yang memang hari ini dibutuhkan pasar gitu loh. Oke. Jadi bukan cuma sekedar memberikan pelatihan, tapi kalau memang di pasarnya nggak dibutuhin, buat apa? Berarti mengikuti tren pasar mengikuti ya. tren ya. pasarnya, Oke, mengikuti oke. tren industrinya Yes. gitu. Seperti tahun ini ya sekarang pasca Covid gitu ya. Industrialisasi atau isu tentang digitalisasi itu sangat santer. Oh, benar, Gitu. benar. Makanya benar. ketika meng-cross check gitu ya, Ya. ada nggak sih pelatihan-pelatihan yang seperti ini? Ternyata banyak. Banyak. Tapi oke. Yang membedakan apa nih, Pak Usmani? Iya. Yang membedakan apa? Jadi ya institusi, misalnya pelatihan-pelatihan apa saja yang berbasis digital, misalnya saya sebutin aja ya. Iya. Misalnya pelatihan programming, Programming. ya. Pelatihan data analis, Oke. ya. Pelatihan digital marketing, pelatihan konten kreator dan desain grafis. Hari ini kan itu ternyata Sangat dibutuhkan banget sama pasar ya. gitu ya. Nah, kita juga cross check, emang ada nggak sih yang memberikan pelatihan-pelatihan ini? Banyak Pak yang ngasih gitu ya. Benar. Banyak banget. Cuma masalahnya ngelihat harganya, wow, Fantastik. Iya, iya, Dan iya, iya. buat mereka-mereka yang maaf ya, Iya. usia ekonominya lemah, gimana gitu. Iya. Nah, makanya kita hadir gitu. Nah, terkait dengan tadi juga Pak Usman juga sudah menyampaikan terkait apakah di IKA ini dibebankan ada pembiayaan nggak sih Pak, pendaftaran untuk calon-calon penerima manfaat kita Pak? Siap. Jadi ini yang membedakan ya, karena memang kami ini berbasis dari dompet duafa ya, dana zakat, infak, sedekah yang tentu juga para donatur dalam hal ini ya, para muhsinin ya atau orang-orang baik yang berkontribusi kepada dompet duafa gitu ya. Salah satu penyalurannya itu melalui program Institut Kemandirian ini. Oh, berarti ini zakat produktif, Betul, Pak? artinya tidak diambil atau dipungut biaya sepeser pun, artinya gratis gitu ya. Buat semua penerima manfaat kita, yang penting memenuhi standar persyaratan syar'i lah, kira-kira seperti itu saja. Mereka punya keinginan kuat gitu ya. Dan ya salah satunya lagi ya, mereka memang sedang mencari pekerjaan ya atau menganggur dalam hal ini gitu. Kalau ngobrolin terkait penerima manfaat Pak, apakah dari tim IKA-nya sendiri Pak itu ada perekrutan? Bagaimana Pak cara membuka perekrutan itu sehingga masyarakat tuh ternyata nih IKA nih ada lowongan untuk memberikan manfaat juga nih Pak, seperti itu Pak? Iya. Jadi kanal yang bisa diakses ya untuk mendapatkan informasi ini, pelatihan-pelatihan apa saja, kapan mulainya gitu ya, terus berapa lama proses waktunya dan bagaimana proses pembelajarannya gitu. Itu kita biasanya di blasting melalui kanal media sosial kita. Atau kita juga memberikan surat ke mitra-mitra kita gitu ya yang ada di seluruh Indonesia, misalnya cabang-cabang dompet duafa gitu ya, terus juga komunitas-komunitas, yayasan-yayasan yang memang di situ mereka juga konsentrasinya sama gitu, membina atau memiliki program yang tentu juga ada karakteristik mustahiknya gitu. Ini ada misalnya nih dari misalnya Sumatera Utara atau misalnya dari Kalimantan Timur misalnya, mereka ada program yang serupa nih, tinggal kayaknya cocok nih ikutin pelatihan. Kirim aja ke sini. Kan di sini yang membedakan tadi ya, selain gratis, kita juga terintegrasi programnya itu fokus berasrama. Oh, berasrama. Berarti bukan cuma hanya di Karawaci aja Pak, tetapi ada di wilayah-wilayah yang lain Pak? Nah itu juga ada lagi nanti ya, itu kita sebut dengan namanya program satelit. Nah kalau untuk yang di kampus utamanya ini bagi mereka-mereka yang memang jauh gitu ya, tidak punya tempat dan sebagainya gitu, kita siapkan asramanya. Oh ada asramanya ada Pak? Asramanya. Untuk berapa orang tuh Pak biasanya Pak asrama? Ya, satu batch ini kita biasanya 10 sampai dengan 15 orang, satu batch kelas ya. Satu batch kelas. Jadi tinggal nanti
dari penerima manfaat ini atau siapapun yang memang mau mengikuti program kami ini ikut aja kelasnya kelas apa ya. Terus juga setiap jurusan itu berbeda-beda. Artinya mereka datang ke sini benar-benar yang penting bawa diri ya, bawa niat yang kuat, urusan makan, urusan belajar ya, urusan tidur udah disiapin. Udah disiapin sama-sama itu sampai mereka betul-betul punya kemampuan dasar yang skill yang cukup kuat yang sebagai modal mereka untuk bisa lanjut untuk mendapatkan pekerjaan ataupun sesuai dengan kebutuhan nanti mereka. Nah, tadi kan Pak Usman sudah menyinggung terkait dengan peserta. Satu batch itu kan 10 sampai 15. Oke. Terkait itu tadi ada juga program-program terkait digitalisasi karena kan kemarin itu hampir 2 tahun itu kita kan terserang oleh corona. Nah, apakah ada Pak dari tahun 2005 sampai sekarang yang masih berjalan program-program IKI itu sendiri Pak? Siap. Baik, ya memang ya seperti kita tahu ya corona ini memang mengubah banyak hal ya. Sisi-sisi kehidupan kita ya gitu. Nah, terus apakah tadi pertanyaan apakah ada nggak sih jurusan yang memang hari ini dari sejak 2005 atau sejak berdirinya Institut Kemandirian sampai dengan ini masih ada gitu ya. Salah satunya adalah jurusan fashion ya, jurusan menjahit ya. Yang membedakannya apa ya? Nah, ini paling yang membedakannya adalah ya situasional kebutuhan industri aja gitu ya. Jadi kenapa misalnya yang hari ini ada menjahit ya ternyata memang di masyarakat masih banyak yang membutuhkan skill tersebut dan masih banyak juga terutama misalnya di daerah-daerah yang dengan kemampuan atau punya skill seperti ini tuh bisa menghasilkan atau bisa diterima di tempat yang lain lah gitu ya memang memiliki jasa usaha itu. Terus apalagi misalnya yang hari ini masih eksis ya seperti program yang cukup lama nih ya servis sepeda motor. Oh, ada juga Pak, berbengkelan berarti ya. Itu berkaitan dengan mekanik ya. Atau teknisi itu di bengkel itu juga ada pelatihannya gitu yang memang sudah lama. Yang artinya ya meskipun sudah lama tapi ya karena memang industrinya masih membutuhkan ya kita tetap jalankan gitu. Selain itu apa lagi Pak? Kayak mungkin servis handphone gitu yang kan lama-lama ya. Nah, saya sebutin aja deh yang tahun ini ya. Kita kurang lebih ada sekitar tahun ini ada 14 jurusan yang bisa diikuti. 14 jurusan. Ada 14 jurusan. Tadi yang 5 sudah disebutin ya. Programming, web development, terus di desain grafis, digital marketing sama data analis ya. Terus ada juga pelatihan barista. Wow, barista ya, lagi happening nih pas sekarang nih. Itu juga mana? Barista, terus ada servis motor tadi ya. Pelatihan menjahit, pelatihan servis AC. Ini panas banget ya kemarin ya. Bener. Panasnya luar perubahan cuaca juga betul. Kan. Nah itu makanya ternyata sampai orderannya juga sekarang cukup banyak nih ya. Banyak Pak ya. Jadi kebutuhan terkait dengan tenaga ahli di AC juga ada. Terus ada juga pelatihan perkayuan, makerspace. Jadi kita nih kayak gini tempat tisu segala macam gitu ya ada gitu. Bahkan kita juga kemarin baru melaunching dan akan diimplementasikan nanti di pertengahan Oktober program jurusan STUKA, sekolah tukang ahli gitu. Itu khusus untuk tenaga-tenaga di konstruksi ya, bangunan dan sebagainya, tapi kita betul-betul concern di situ ya. Concern di situ gitu. Tadi Pak Usman sendiri sampaikan Pak ada 14 jurusan yang sekarang sudah existing gitu ya. Nah, itu untuk ngelatihnya tuh apakah kerjasama dengan relasi-relasi korporat atau gimana tuh? Bisa dijelaskan Pak? Jadi kita berbicara terkait dengan pelatihan itu kan ada 3 unsur ya. Yang pertama yang sangat penting itu adalah jenis pelatihannya itu juga pertama itu. Yang kedua instrukturnya. Yang ketiga kurikulumnya. Ya. Tadi pertanyaannya ini dari mana gitu ya. Nah, jadi pengalaman kita sejak 2005 gitu ya. Untuk instruktur yang mengajar
ya itu tentu juga kita nggak mau sembarangan juga. Artinya mereka setidak-tidaknya memiliki sertifikasi. Oh, harus ada sertifikat dulu ya Pak ya. Oke. Artinya mereka sudah punya berkecimpung di dunianya lebih dari 5 tahun gitu ya. Sehingga bukan cuma ngajarin kan gitu ya. Yang namanya ngajarin kan berarti juga harus punya experience kan. Betul, pengalaman ya yang memang itu nanti bisa menjadi dibagikan lah ya dibagikan kepada peserta itu sendiri peserta ya. Seperti apa gitu. Pak, ini kan banyak banget Pak insan muda nih Pak ya. Mungkin insan muda nih kalau misalkan gue bukan termasuk duafa nih, tapi gue pengen nih belajar di Institut Kemandirian. Itu apakah bisa Pak seperti itu Pak? Ini ya, saya langsung jawab bisa. Bisa ya. Jadi sejak 2000 ya pasca corona itu ya. Tahun berapa tuh corona awalnya? 2019 2020 ya. Jadi kita juga itu momentum Institut Kemandirian melakukan transformasi. Oke. Jadi sejak 2005 memang kita secara kelembagaan hanya memberikan pelatihan-pelatihan saja. Dan konsentrasinya hanya memang bagi mereka yang duafa tadi ya gitu. Tetapi ternyata minat antusiasme masyarakat juga cukup baik, cukup banyak gitu. Nah, akhirnya kita di tahun sekitar 2020-2021 itu gitu ya. Kita melakukan transformasi tadi secara kelembagaan, bahkan kita bekerja sama dapat dukungan ya dari salah satu mitra kita dari Korea Selatan gitu ya. Sehingga kita bikin program yang namanya Rispace gitu ya. Nah, ada 3 konsentrasi di Rispace ini gitu ya. Memang pelatihan-pelatihan yang utamanya bagaimana mereka membentuk konsentrasinya adalah anak-anak muda Indonesia yang punya cita-cita ingin berdikari, ingin mandiri, ingin maju, membuka lapangan pekerjaan juga tentunya ya Pak ya. Bahkan hanya sekedar ingin mencari inspirasi itu boleh. Di Rispace itu tempatnya ya. Jadi bahkan kita menyiapkan, kalau mungkin kita menyebutnya coach entrepreneur ya. Gitu. Jadi bagi mereka yang memang mau siap. Nah, itu tempat monggo itu digunakan gitu ya. Jadi yang saya bukan mustahik atau misalnya dikategorikan duafa boleh ikutan gitulah. Itu ada yang misalnya saya juga pengen berbayar, bisa nggak? Ya sangat bisa gitu bisa ya. Atau setidaknya memberikan kontribusi gitunya apapun gitu yang memang bisa mendukung program kita gitu ya. Nah, ada kita co-working space-nya, ada tempat pelatihannya di sana gitu ya. Dan tentu juga lebih konsentrasinya bagaimana mereka ingin mendapatkan ide, gagasan atau informasi-informasi penting terkait tentang bisnis itu seperti apa sih pengelolaannya, how to-nya sampai dengan ini langsung bisa kita arahkan gitu. Memulai bisnisnya seperti apa sampai mereka bisa menaiki tangga sukses untuk menjadi seorang pengusaha yang entrepreneur yang berhasil ya. Gitu. Pak, terkait dengan peserta sendiri Pak, itu masa untuk belajarnya di IKA itu sendiri berapa lama Pak? Dan apakah nanti setelah mereka sudah dinyatakan sertifikasi oleh asesor ya Pak ya? Iya. Itu apakah akan dibukakan pekerjaan juga Pak atau dicarikan jalan pekerjaan juga Pak? Siap. Jadi bagi mereka ya jurusan ini berapa lama tergantung dari jenis jurusannya. Yang ada yang hitungannya pekanan, ada yang bulanan, paling lama itu ya 3 bulan. Ini seperti menjahit ya. Itu 3 bulan. Karena 3 bulan. Kita mendidiknya dari yang 0 gitu ya. Nggak bisa benar-benar nggak punya basic ya Pak ya. Megang jarum aja baru pertama kali gitu ya. Itu dari sampai di sana gitu ya. Nah, jadi mereka ikuti prosesnya ya sesuai dengan juarasan tadi gitu. Terus setelah itu ada proses namanya kita program gas to publik ya. Artinya mereka magang di tempat atau mitra-mitra yang sudah bekerja sama dengan IKA. Ditaruhlah di sana, mekanisme kita minimal 1 bulan. Nah, mereka disitulah nanti akan dinilai langsung oleh mitra kita tersebut. Dari skillnya ya, terus dari attitude-nya gitu. Itu ada rapotnya kan gitu. Nah, setelah kita konsultasi di akhir masa programnya baru kita lihat ada kan nilainya gitu ya.
Nah setelah itu baru kita berikan sertifikat bahwa si A, si B, si C ada tuh nilainya, skillnya berapa persen gitu ya, terus kemampuan komunikasinya, attitude-nya dan macamnya gitu ya, itu udah gitu. Nah apa harus berhenti di situ? Nah tidak. Jadi pengalaman kita dengan setelah magang aja di tempat mitra kita tuh biasanya langsung direkrut. Ya tenaga-tenaga di kita itu gitu ya. Misalnya seperti di pelatihan servis motor misalnya gitu ya. Itu juga yang membutuhkan tenaga mekanik juga banyak juga gitu. Akhirnya ketika ditawarin ya. Ada juga bisa juga kita nanti arahkan ke mitra-mitra kita. Kita punya tenaga nih ya yang siap SDM-nya kita punya, apakah membutuhkan langsung didorong situ Pak. Gitu. Oke Pak Usman, karena waktunya sudah habis nih, mungkin bisa closing statement aja nih untuk insan muda yang ada di rumah. Siap. Baik, bagi para insan muda yang ada di manapun berada, pertama bagi Anda yang hari ini mungkin sedang kebingungan, kegelisahan atau atau saudara-saudaranya, tetangga-tetangganya yang tidak memiliki pekerjaan gitu ya, atau juga masih menganggur gitu ya, jangan berputus asa karena masih banyak masih banyak lembaga seperti Institut Kemandirian gitu ya yang memberikan akses ya untuk bisa meningkatkan kapasitas terutama mendapatkan skill ya. Tinggal ikuti saja prosesnya gitu ya. Dan kalau ini memang jalannya, insya Allah banyak juga portofolio sukses dari para alumni di program Institut Kemandirian ini yang itu juga bisa jadi pembelajaran bagi para pemirsa muda. Itu saja. Baik, insan muda. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol bersama Bapak Direktur Institut Kemandirian, Bapak Abdul Rahman Usman. Ternyata kalau insan muda pengen lagi galau nih ya terkait, kok gue belum dapat kerjaan atau mau butuh pelatihan, langsung aja bisa dicari-cari tuh Institut Kemandirian di sosmed ataupun langsung bisa melihat di web Institut Kemandirian. Oke, insan muda, terima kasih banyak yang sudah pada stay bersama kita pada kali ini di program Bertamasya. Jangan lupa like, comment, and share di DD TV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.